Salam anak-anak kelas 9. Kita bertemu dalam pelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Pelajaran pertama ini dengan tema gereja sebagai umat Allah yang baru. Dan subtemanya yaitu gereja. Indikator yang kita akan capai pada pertemuan pertama ini yaitu memahami gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orang. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, siswa-siswi kelas 9, saya undang untuk memuji Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan. Kita akan menyanyi dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, jawab ya, ku jawab ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih hari ini kami dapat berkumpul untuk memulai pelajaran agama kami. Kami menyerahkan proses belajar, mengajar kami hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Berkati Tuhan, kami sebagai siswa, Engkau sendiri yang memberi hikmat kepada kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Guru kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati, berikan juga hikmat-Mu kepada guru kami agar dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Landasan dari materi pelajaran kita hari ini terambil dari Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikian firman Tuhan. Siswa-siswi kelas 9, kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis, igreja, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekklesia, yang berarti dipanggil keluar. Ek sama dengan keluar. Klesia dari kata kaleo itu sama dengan memanggil. Jadi ekklesia kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia. Nah, kata ekklesia ini tertulis di dalam Matius 16 ayat 18 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu jemaat. Ya, jadi ekklesia diterjemahkan menjadi jemaat di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Nah, siswa-siswi kelas 9, beberapa pengertian gereja berdasarkan asal kata. Arti pertama yaitu umat atau jemaat.
atau lebih tepatnya lagi persekutuan orang Kristen. Arti ini diterima sebagai arti pertama bagi orang Kristen. Jadi, gereja pertama-tama bukanlah sebuah gedung, tetapi persekutuan orang Kristen atau persekutuan umat. Arti kedua adalah sebuah perhimpunan atau pertemuan ibadah umat Kristen. Bisa bertempat di rumah, kediaman, lapangan, ruangan di hotel, atau tempat rekreasi. Jadi adalah perhimpunan atau pertemuan. Jadi itu bisa juga dimengerti ya, dari gereja. Arti ketiga ialah mazhab atau denominasi dalam agama Kristen. Gereja Katolik misalnya, gereja Protestan itu adalah mazhab. Arti terakhir dan juga arti umum dari gereja adalah sebuah rumah ibadah umat Kristen di mana umat bisa berdoa atau bersembahyang. Gereja sebagai persekutuan orang percaya. Gereja dalam pengertian ini adalah orang-orang percaya yang dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Nah, gereja diawali sejak murid-murid bersekutu dan diutus oleh Yesus Kristus untuk menjadi alatnya, menjadikan bangsa sebagai muridnya. Nah, itu awal dari gereja ya, siswa-siswi sekalian, awal dari gereja itu sejak murid-murid Yesus ya, diutus untuk menjadikan bangsa sebagai murid. Lahirlah beberapa organisasi gereja di seluruh dunia yang dimulai dengan gereja Katolik, gereja Protestan, dan aliran gereja lainnya. Ya, ini sebagai organisasi atau kelompok. Nah, gereja sebagai bangunan. Dalam pengertian ini, gereja lebih dipahami sebagai sebuah bangunan di mana orang-orang percaya dapat bersekutu untuk beribadah. Jadi ini dalam bentuk bangunan ya, dalam bentuk tempat. Nah, ini dipahami sebagai tempat di mana orang Kristen bersekutu. Hakikat gereja sesungguhnya adalah ya, siswa-siswi sekalian, supaya ini bisa dimengerti sehingga kalau kita datang bergereja itu kita tahu apa sih hakikatnya gereja. Apakah gedung yang mewah? Bukan. Ya. Sesungguhnya gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil, dipilih keluar dan masuk dalam persekutuan baru untuk percaya kepada Yesus Kristus dan beribadah kepada Allah serta melakukan perintah-perintahnya, lalu menjadi teladan bagi semua orang. Ini. Jadi gereja itu lebih pada personal, lebih pada orang pribadi yang memang dipanggil keluar atau dipilih untuk percaya kepada Yesus. Jadi bukan bangunannya kalau kita melihat gereja sesungguhnya di dalam Alkitab. Nah, baik anak-anak, itu saja penjelasan dari materi kita hari ini tentang gereja atau lebih hakikat gereja itu. Ya, saya percaya anak-anak semua bisa mengerti apa yang dimaksud dengan gereja, walaupun sangat-sangat singkat sekali penjelasan dalam materi ini, tetapi ini perlu supaya anak-anak ketika datang ke gereja beribadah tahu sebenarnya apa sih gereja sesungguhnya. Ya, gereja sesungguhnya adalah pribadi lepas pribadi orang percaya. Nah, sebelum kita tutup, tuliskanlah pemahaman kamu tentang gereja berdasarkan pengertian hakikat dan firman Tuhan yang tertulis pada Matius 16 ayat 18. Ya. Kerjakan di buku latihan yang sudah tersedia kepada siswa-siswi. Kami meminta juga siswa-siswi sekalian atau siapapun yang sudah menonton video ini untuk subscribe channel ini, berikan like, lalu berikan juga komentar, persilakan, atau membagikan juga dari video ini. Lalu jangan lupa untuk mengklik di tanda lonceng
lonceng, sehingga kalau kami share kembali pertemuan-pertemuan berikutnya, video pertemuan berikutnya, ya, siswa-siswi dapat notifikasi. Ya, biarlah materi pelajaran ini menjadi berkat buat anak-anak semua untuk belajar lebih dekat dengan Tuhan. Dari semua pelajaran kita hari ini, materi yang sudah dijelaskan, ya, saya coba memberikan pemahaman bahwa kita bersyukur dapat memahami bahwa gereja itu sesungguhnya adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, bukan bangunan yang terutama, tetapi orangnya yang dipanggil keluar untuk percaya. Kita bersyukur bahwa gereja merupakan persekutuan orang yang telah dipanggil keluar. Jadi kalau orang-orang percaya ini yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, yaitulah gereja. Terima kasih. Dan sebelumnya kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pelajaran agama kami hari ini telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran yang sudah diberikan, yang sudah kami dengar, itu menjadi berkat bagi kami. Dan kami lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami dapat mengerti apa itu gereja sesungguhnya. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati guru kami, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, bahkan negara kami berdoa berkati negara kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.